Pertama-tama atas nama Ketua Panitia kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak dan Ibu, tuan-tuan dan puan-puan dari Malaysia dan Indonesia Community, di mana kita hari ini melakukan pengajian bersama komunitas Indonesia dan Malaysia di Katagas dan Rasgas. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akbarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa wa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Wa idza ja'at as-sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, pertama kali saya ingin mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada komite Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya minta maaf kalau bahasa saya kurang dipahami oleh komuniti Indonesia ya. Saya sebenarnya merasa bangga dengan pertama kali dan kedua kalinya kami usaha Forum Malaysia bersama Paris Gas dan satu lagi lupa namanya menganjurkan usaha bersama ini. Sebenarnya tujuannya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini kita memberi kesempatan untuk berkumpul bersama lintas komuniti Indonesia dan Malaysia. Dan salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Al-Imanu Ikhwah di kita sebagai umat muslim itu kita bersaudara, jadi tidak ada batas suku, batas bangsa. Alhamdulillah kita saat ini bisa berkumpul bersama dan terima kasih Ustaz Amir, Bapak para panitia serta hadirin semua bisa berkumpul bersama. Dan saya setuju sekali dengan dari perwakilan komunitas Malaysia. Jadi kita bekerja sama di sini tidak sebatas ini saja. Artinya kita akan melakukan sebagai kehidupan sehari-hari setelah lanjutan program acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhir qiyam. Amma ba'du. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ja'al al-Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya tidak terkadang
kita harapkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umur yang tersisa ini dapat lebih baik kita manfaatkan untuk mencapai ridha-Nya, sehingga kita ketika menjumpai Allah kita menjumpainya dalam keadaan bersih dan kita menjumpainya dengan bekal yang sudah disediakan yang malam ini insyaallah akan kita bicarakan beberapa bekal penting yang harus kita siapkan. Tak lupa tentunya sholawat beriring salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita mohon kepada Allah agar mendapatkan kesempatan minum dari gelas yang Dia tuangkan untuk kita, dari telaga Kautsar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum minuman dari telaga Kautsar tersebut maka dia tidak akan pernah haus sampai kapan. Dan juga kita berharap kepada Allah agar kita terpilih menjadi hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir harapan kita kepada Allah pada pertemuan ini, semoga kita juga disatukan oleh Allah bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tajuk atau judul yang akan kita bicarakan di pertemuan yang ringkas ini, sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia yang ringkas ini adalah tujuannya untuk mempersiapkan bekal kita kepada kampung hati kita yang kampung akhir atau negeri. Karena itu kata para ulama, setiap kita manusia, setiap insan harus tahu hakikat tempat dia berada sekarang. Sebab apabila orang tidak tahu hakikat tempat yang dia tinggal sekarang ini, maka ini akan berakibat buruk terhadap kehidupannya di akhir zaman. Dan tentu itu tidak kita inginkan. Karena itu perlu kita renungkan, dan bahkan salah satu hikmah pada hari Jumat Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mentadabburi suratul Kahfi, dan para imam disunnahkan bagi mereka untuk memperdengarkan kepada makmum ayat As-Sajdah, kemudian suratul Insan. Semuanya ini kata para ulama hikmahnya adalah untuk mengingatkan kita akan hakikat dunia dan mengingatkan kita juga akan hakikat diri kita. Malam ini sebagai tazkirah yang akan kita kedepankan di pertemuan kita ini, mengingatkan kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Kahfi, yang saya yakin percaya bahwa semua kita
telah membacanya, bahkan mungkin telah memahaminya. Karena itu, sebagai bahan tazkirah, pengulangan-pengulangan dari seorang pembicara itu bukan aib. Dan itu tujuannya tazkirah. Karena itu sering saya ingatkan kepada para jamaah pengajian-pengajian manapun bahwa Syekh bin Abdul Aziz rahimahullah sering mengatakan atau pernah mengatakan dalam salah satu nasihatnya bahwa tazkirah itu berbeda dengan ta'lim. Kalau ta'lim atau yang disebut dengan majelis ta'lim adalah majelis yang setiap pertemuan ada ilmu baru yang kita pelajari. Adapun tazkirah tidak. Tazkirah itu hanya sebagai pengingat bagi kita. Karena itu sekali bahwa bila dari penyampaian kita malam ini ya, terasa sesuatu yang sudah kita miliki, sudah kita ketahui, itu mohon dimaklumi saja, sebab kita ini adalah tazkirah. Nah, Allah mengatakan dalam Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kata Nabi, ingatkan, kata Allah, ingatkanlah. Banyaklah memberi peringatan, sebab memberi peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun yang mau kita ingatkan malam ini, bahwa sekalian surah yang sudah kita hafal dan mungkin sudah kita tadabburi dan sudah kuasai maknanya, yaitu permisalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berkati akan hakikat dunia yang perlu selalu kita ingat dan sadari. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Kata Allah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, berilah permisalan akan hakikat kehidupan dunia." Kata ahli tafsir, "Wadrib lahum." Lahumnya bagus sekali. Menurut sebagian ahli tafsir, ini kembali ditujukan kepada orang-orang mutakabbir, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, dari orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau duduk dengan orang fakir miskin. Mereka-mereka ini orang yang tidak mau bersaling sapa terhadap orang-orang yang tidak selevel dengan mereka. Karena itu, kata para ulama, tujuan permisalan dalam kalimat Allah "Wadrib lahum" itu ditujukan kepada orang-orang yang dicela oleh Allah atas keangkuhan dan kesombongan mereka. Dan menurut sebahagian juga para ahli tafsir tentunya mengatakan bahwa hum di sini insan secara keseluruhan. Ingatkanlah kepada seluruh manusia, baik mereka yang mutakabbir, angkuh, sombong, takjub, atau kepada mereka yang beriman, taat, patuh. Permisalan ini baik untuk mereka, siapapun mereka. Karena itu kata para ulama, kita harus selalu berusaha merenungkan permisalan-permisalan Allah dalam Quran. Kadang-kadang permisalan itu permisalan yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Ketika Allah mempermisalkan, "Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak pernah malu, walaupun permisalan yang Allah buat itu hanya berupa ba'udah, nyamuk. Makanya dalam permisalan-permisalan yang Allah buat di dalam Al-Quran, Allah katakan yudhillu bihi man yasha. Banyak orang dengan permisalan itu Allah sesatkan, dan banyak pula dengan permisalan itu yang Allah tunjuki.
Karena kata para ulama, barang siapa yang memahami permisalan dalam Al-Quran, maka permisalan itu akan menjadi penerang petunjuk bagi dalam hidupnya. Dan salah satu permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan dan berikan kepada kita yang disuruh disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah permisalan tentang hakikat dunia. Allah mengatakan wadrib lahum mathal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-rihah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Permisalan kehidupan dunia dalam ayatnya sekali Allah misalkan seperti ma'in anzalnahu minas sama', seperti air yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian dengan air yang Allah turunkan itu maka ikhtalata, bercampur dengan nabatul ardh, dengan tumbuhan yang tumbuh di muka bumi. Kemudian dengan air itu Allah suburkan tumbuhan dan tanaman tersebut. Langsung Allah mengatakan fa'asbaha hashiman, tapi setelah subur tanpa menyebutkan proses pembuahan dan sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan fa'asbaha hashiman, kemudian dia menjadi kering dan berriah lalu diterbangkan angin. Kalau kita tengok dalam ayat ini Bapak sekalian, permisalan akan hakikat dunia menunjukkan sangat ringkas. Bagaimana keringkasannya? Allah hanya mengatakan seperti air yang turun dari atas ke bawah, kemudian menyemburkan pohon atau pokok tanpa menyebutkan buah dan sebagainya, langsung katakan kering. Langsung katakan kering. Kata para ulama, ini menunjukkan ringkasnya. Karena itu kata para ulama kita, sekalipun umur di dunia ini sudah berjuta-juta tahun, tapi dalam pandangan Allah itu sangat ringkas. Dan juga bagi mereka yang hidup di dunia yang sudah berusia ratusan juta tahun ini, tetap dari jumlah yang banyak itu, setiap insan, setiap individu, setiap kita hanya mengambil sedikit dari masa tersebut. Karena itu kata Nabi SAW yang sahih, bahwa umur umatku itu antara berapa? 50 dan 60. Wa qalilun ma yatazawalu dzalik. Atau kama qala, hanya sedikit saja yang melampaui itu. 50 atau 60. Tapi kalau kita tengok sekarang, dah jarang orang sampai ke 60. 40 lewat, 50 makin cepat lewatnya. Ya, 60 kalau masih hidup sudah kayak hidup sekian tahun. Oh ya, karena udah kalau sudah 60 kebiasaannya penyakit pun sudah segala macam bentuk penyakit ada di badan. Artinya sekalian, dunia dan seisinya itu adalah sesuatu yang ringkas, ya. Ringkasnya seukuran Allah berikan kesempatan hidup untuk kita masing-masing. Baru ayat sesudahnya Bapak sekalian, kata Allah, kalaupun memang dunia itu ringkas, dia untuk kalian, nah, tapi di masa yang ringkas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan segala seluruh keperluan yang kita inginkan agar membuat kita di waktu yang ringkas tersebut bisa menjalaninya dengan indah dan baik. Maka karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat sesudahnya menceritakan kepada kita, memberitakan kepada kita
perhiasan-hiasan duniawiyah. Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal harta, kemudian anak, kedua-dua ini adalah zina, dia adalah perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan tentu ini untuk satu keindahan dalam hidup. Karena itu kata para ulama bahwa al-mal harta, apabila orang telah memilikinya maka kehidupannya akan baik. Sebab di banyak ayat Allah jelaskan, seperti di ayat-ayat pendek dalam Al-Quran, di surah Innal insana li rabbih lakanud wa in. Sebelumnya apa? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi. Ini maksud saya, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Wa innahu li hubbil khairi, dan sesungguhnya, yakni kepada manusia, sesungguhnya manusia li hubbil khair, ya, cinta kepada khair. Apa tafsir khair? Harta. Allah menyebutkan harta sebagai khair, sebab dengan harta itu orang akan jadi khair, akan jadi baik, akan jadi baik. Kemudian baru bani, anak. Ini dua perhiasan dunia yang Allah sebutkan di surah ini atau di ayat ini. Walau perhiasan dunia itu bukan itu saja, tapi banyak lagi perhiasan-perhiasan yang lain. Al-Imran misalnya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarah. Kata Allah, zuyyina lin-nas, telah diperindah kepada setiap manusia siapapun dia, hubbus lisyahawat, ya, cinta kepada sesuatu yang menggiurkan. Apa itu? Yang pertama an-nisa, wanita. Ya, wanita adalah zina. Wanita adalah perhiasan bagi kita para lelaki. Cuma kalaupun tidak disebutkan lelaki perhiasan bagi wanita, itu sudah dimaklumi. Ya, itu sudah dimaklumi. Bukti itu bisa kita rasakan masing-masing, bahwa kita ini hiasan bagi istri kita, istri ini hiasan bagi diri kita. La yastaqirrul hayat, kata para ulama, tidak akan tentram kehidupan siapapun tanpa bersama dengan pasangannya, Kalaupun kita misalnya baru sekali, ya, ribut, cekcok dengan istri kita, lagi ada masalah, satu hari tak bercakap, kita apa? Masih boleh, masih kuat menahankannya. 2 hari mulai terasa kerusuh. 3 hari mencari di manakah kau sekarang? Keempat, langsung kirim SMS atau WhatsApp, tunggu abang sekarang, abang akan menjemput saya. Kenapa? Karena memang hakikat hidup. Hatta Nabi kita Bapak Ibu sekalian, dalam hadis sahih dia mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum," dicintakan kepadaku dari urusan dunia kalian itu, kata Nabi, pertama adalah nisa, wanita. Nabi sendiri mengakui itu, bahwa hiasan yang dicintakan kepada dirinya yang pertama itu dia sebutkan adalah nisa. Tapi orang-orang yang buruk hatinya, hadis ini dia buat untuk mencela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dicintakan kepadaku, dihiasi kepada nisa. Sebab nisa nibah bagi seorang laki-laki akan menolong agamanya. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, zaman fitnah.
Zaman fitnah. Sore tadi habis asar saya disuruh berceramah menyampaikan macam-macam fitnah. Tentu fitnah itu dua saja. Satu fitnah syahwat, kedua fitnah syubhat. Fitnah syahwat salah satunya adalah wanita. Karena itu hati-hati kita dengan fitnah ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bisa perhiasan yang Allah berikan untuk kita ini akan berubah menjadi adu, musuh. Ya. Maka kata Allah, "Fahdharu", hati-hati kalian dengan hiasan ini, jangan berubah menjadi musuh. Tapi kalau kita baca hadis Nabi kita tadi menunjukkan bahwa wanita adalah menolong agama kita sebagai para suami, dan para suami pun akan menolong istrinya ya dalam urusan agamanya. Ini maksudnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa", diciptakan kepada aku dari urusan kalian pun ketika Allah memisahkan lagi. Kalau orang yang berkecimpung di masalah umat, tiap hari berhadapan dengan umat, tiap hari berhadapan dengan masalah, tiap hari berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari wanita, laki dan sebagainya. Bagi seorang yang menghadapi ini, dia perlu pendamping. Dia perlu pendamping. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, apabila kalian wahai para suami keluar rumah dan kalian melihat sesuatu yang menakjubkan kalian dari wanita, pulanglah ke rumah. Jangan lama-lama keluar. Pulang ke rumah. Nabi suruh kita pulang. Jangan berlama-lama pulang. Ya, ini tujuannya apa? Sebab kita akan baik agama bila ada ini. Karena itu kata Nabi SAW, bahwa menikah diistilahkan adalah orang yang telah menyempurnakan dinnya, menyempurnakan agamanya. Maknanya kalau orang belum nikah, agamanya belum sempurna. Karena belum sempurna, itulah tujuan yang kita sebutkan tadi. La tastaqirrul hayatu, tidak akan tenang, tidak akan damai hidup kecuali berdampingan, kecuali bersamaan. Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihiaskan kepada aku dari urusan dunia kalian itu atik, harum-haruman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai harum-haruman. Baru yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat as-salatu qurratu ayyul li, atau kama qala, dan dijadikan salat itu begitu sebagai hiasan mata. Dari seluruh perhiasan dunia yang disebutkan dalam Ali Imran, Nabi cuma kebagian 3, nisa, wanita, kemudian harum-haruman dan salat. Ada pun umatnya lebih dari itu. Makanya Aisyah, ibu-ibu, ketika ditanya oleh ibu-ibu yang lain, bahwa dia sering mengatakan kadang-kadang sampai 1 bulan berhari-hari api tak menyala. Maknanya tidak ada yang masak, tidak ada masak pagi, tidak ada masak zuhur, tidak ada masak malam. Sampai para sahabiyah maknanya bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, kalau begitu apa yang akan diamalkan di hari-hari itu? Kata Ummul Mukminin Aisyah, al-aswadan yang kami makan cuma air putih dengan kurma. Begitulah kehidupan Abdul Anbiya. Sangat berbeda dengan umatnya. Itu sih. Karena itu kata para ulama, makanan bukan menjadi hiasan bagi Nabi. Harta bukan hiasan bagi Nabi. Maka Nabi tidak diperindah pada dirinya harta, tapi umatnya diperindah nisa, kemudian anak, dan
Baru bicara yang lain, al-qanatiril muqantarah, kendaraan dan sebagainya. Di surah kita malam ini sekalian, Allah hanya menyebutkan dua dari hiasan yang banyak ini, mal dan bani. Zinatul hayatid dunia, itu adalah perhiasan hidup dunia. Para ulama tafsir mereka pertanyakan, kenapa mesti dua disebutkan dalam surah ini, padahal banyak hiasan itu dalam Ali Imran. Kata para ulama kita, hikmah kenapa disebutkan dua saja dari perhiasan itu, sebab yang dua ini lebih dominan pada hidup kita. Kalau kita tengok ke persaingan pun, orang bersaing dalam dua perkara ini. Makanya Allah katakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian sifat. Sebab at-takatsur maknanya apa? Takatsur dari kata katsir. Katsir maknanya banyak, berarti at-takatsur saling berlomba memperbanyak. Karena itu para ulama mengatakan ketika mentafsirkan al-banun, di samping memperbanyak anak juga memperbanyak pengikut. Ya, memperbanyak pengikut. Al-malu wal banuna, kedua-duanya adalah hiasan. Cuma kenapa didahulukan malu baru bani? Dan di ayat lain seperti itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah ya ayyuhalladzina amanu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum fitnah. Didahulukan harta baru anak. Padahal dari dua hiasan ini, ibu-ibu sekalian, mana yang ibu paling cinta ini? Anak atau harta? Anak ya. Patutnya kalau menurut kita, mana yang lebih kita cintai, patutnya itu didahulukan, dinomor-satukan. Tidak mungkin kita menomorsatukan sesuatu tapi menaruhnya di belakang. Itu ukuran kita sebagai manusia. Tapi Allah taruh amwal baru bani. Sebab harta ini akan menjadi hiasan bagi siapapun. Yang beranak dengan yang tak beranak, kalau punya harta yang akan punya. Bahkan orang yang tidak punya anak, takdirkan Allah, bila dia punya harta akan lebih banyak anaknya yang akan menunggunya di akhirat dengan dana yang dia belanjakan untuk mereka. Ingat. Tapi sebaliknya, anak tidak akan menjadi hiasan kalau orang tidak punya harta. Anak 10 tapi pencarian tak. Ini bukan zina lagi, Pak. Ya, ini bukan zina, bukan hiasan lagi, tapi adalah penderitaan. Ya, 10 anak tapi pemasukan tak ada, uang tak ada, duit tak ada. Satu nak beli susu, satu nak beli buku, satu mau ini, satu mau ini. Sementara mal tak ada. Tapi kata para ulama, bila ada kedua-duanya, dia akan semakin memperindah hidup seseorang. Tapi ingat, kita katakan tadi, dia adalah zinatul hayatid dunia. Dia hanya hiasan dunia. Kalau sesuatu yang bersangkutan dengan dunia, berarti usianya singkat seperti singkatnya dunia. Karena itu kata Allah, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah jelaskan wal baqiyatus shalihat. Al baqiyat dari kata baqa. Baqa itu namanya sesuatu yang kekal. Jadi amalan-amalan saleh yang kekal, khairun inda rabbika thawaban, itu lebih baik di sisi Tuhan. Wa khairun amala, dan sebaik-baik tumpuan harapan. Kenapa? Karena dia kekal, bukan sirna. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat tersebut, dia mengatakan alhamdulillah Allah tidak mengatakan al-mal wal banuna qimah, tapi Allah mengatakan al-mal wal banuna zina. Berarti ada qimah, ada zina. Zina hiasan,
sementara, tapi qimah dia berharga dan kekal. Karena itu Bapak sekalian, tugas kita di dunia yang ringkas ini bagaimana menjadikan zina ini sebagai qimah yang akan kita jadikan sebagai jembatan kita menuju akhirat. Karena itu Al-Khalil Ibnu Sufyan dari kalangan salafus saleh, dia suka bernasihat kepada anak-anak. Dia bilang, ya bunayya usika biznatain, wahai para anakku, aku berwasiat kepada kalian dengan dua perkara. Kata Khalil, dirhamka lima asyik, dirham untuk kehidupan dunia. Maknanya mereka berwasiat kepada para salafus saleh kepada anak-anak mereka harus juga mementingkan kehidupan dunianya. Perhatikan dirhammu untuk kehidupan duniamu. Baru kata mereka kepada anaknya, wasiatnya yang kedua, wadinuka lima'adi, dan urusan akhirat dan urusan agama untuk akhirat. Jadi ini nasihat-nasihat para salafus saleh kepada anak dan putra-putra mereka. Dirham din, karena kalau ada dirham, ada duit, ada din, ini akan baik. Ini akan baik kan? Nah, cuma jadikan mal bani bukan sekadar zina, tapi harus qimah. Karena itu kata Allah, wal baqiyatus shalihat, alangkah luar biasa yang Allah kita terima. Allah mengatakan bi jahlika lahum matal al-hayati dunya sayyi'an kama in anzalna minas samaa'i Allah bihi nabaran sunnatan imam membaca sujud di rakaat kedua. Allah menutup ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian. Anak-anak kalian dan mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang terlalai dengan kedua itu, faulaika humul fasiqun, dia akan merugi. Kalau Allah perintahkan wa anfiqu, infakkan kalianlah mal yang biasa untuk kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dari sebahagian rezeki yang kami beri kalian untuk kalian, kata Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang menjemputnya kematian. Kenapa? Bila harta hanya sekadar dijadikan zina hiasan, tidak dimanfaatkan sebagai qimah, maka begitu berpisah ruh kita dengan jasad kita muncul penyesalan dan memohon kepada Allah. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul, dia akan berkata saat sakarat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, undur sebentar kematian ini. Untuk apa? Fa'asaddaqa, agar aku bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan supaya kebaikan. Kata para ulama, orang yang dalam keadaan sakaraat tidak meminta, ya Allah, tunda kematiannya agar aku umrah, agar aku haji, agar aku ini, agar aku lain, tapi dihantar. Rabbi, akhirkanlah walau sebentar. Fa'asaddaq, agar aku sedekahkan ini yang selamanya menjadi hiasan bagiku, akan berubah menjadi qimah. Itu tugas kita untuk sekali dalam hidup sementara. Bagaimana harta yang kita miliki ini bisa menjadi qimah yang akan membawa kita ke akhirat. Bahkan kata Nabi SAW, orang-orang yang rajin bersedekah, maka pahala sedekah itu akan menjadi naungannya di akhirat, di mana tidak ada naungan saat
Tapi bila sebaliknya harta yang kita miliki hanya berupa zina, hanya untuk kehidupan semata sekalian, Allah ingatkan kita di surah Al-Mursalat. Allah katakan, "Inṭaliqū ilā dhillin dhi thalathi syu'ab, lā dhalīlin wa lā yughni min adh-dhahab, innā tarmī bisyararin kal-qasr, ka'annahum jimalatun sufur." Paham tak? Pasti tak? Maaf, soalan sudah hilang. Saya dari pagi sampai malam ini ngomong terus, ya. Pagi tadi di situ ya Allah, kemudian di Sumatera juga tadi itu Pak Lai, habis asar juga tadi. Orang-orang jadi yang kemarin ini tersisa. Apa yang tersisa Pak Presiden? Jadi suara tersisa jadi maklumi saja. Dan begitu pun disinilah kebahagiaan kita. Di perjumpaan-perjumpaan macam inilah kesenangan kita. Sehebat apapun masalah, sekalian di luar, kota, tapi bila berjumpa dengan jamaah, selalu sehat, cuma balik ke rumah meninggalnya. Baik, apa yang bilang tadi? Apabila harta hanya sekedar zina tidak kimat, apa yang terjadi di akhirat? Allah mengatakan, "Inṭaliqū ila zillin." Pergilah kalian ke satu naungan, kata Allah. Dhi thalathi syu'ab, yang naungan itu terdiri dari 3 cabang. Allah mengatakan, "Inṭaliqū," pergilah kalian ke satu naungan, yang naungan itu terdiri dari dhi thalathi syu'ab, 3 cabang. Tapi kata Allah, "La dhalīlin," tapi dia berupa naungan tapi tidak menaungi. Wala yughni minal lahab, dan tidak bisa menghindarkan kita dari panasnya api atau panasnya sinar matahari. Ya, kita tekankan sekali dalam ayat ini. Li thalathi syu'ab la dhalīlin wa la yughni minal, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Apa makna qasr? Qasr itu istana. Kal qasri, kata para ulama, adalah sesuatu naungan yang disuruh Allah untuk kita berteduh di bawahnya. Itu naungan berupa qasrun, berupa istana. Baru ayatnya sesudahnya sekalian. Kata ulama tafsir seperti Muhammad Ali Al-Syafi'i, dia bilang bahwa ini adalah siksa adabun bisyai'in mahmud. Kita disiksa Allah dengan sesuatu yang kita cintai. Dan ada di antara manusia yang tidak cinta dengan istana. Dan ada di antara manusia yang tidak cinta dengan istana. Di akhirat pun nanti Allah buat satu naungan yang diperintahkan kita bernaung di bawahnya berupa istana. Tapi sayang, dia tidak bisa menghilangkan panas. Kita tidak ada manfaatnya berteduh di dalamnya, bahkan dia memunculkan api. Kata para ulama, inilah harta yang hanya sekedar jadikan zina, tapi bukan iman, dia akan memunjam pemiliknya. Baru yang kedua, kata Allah, ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalīlin wa la yughni min adh-dhahab, innaha tarmī bisyararin kal qasr, ka'annahum jimalatun sufur. Apa makna jimalat? Jimalat jamak dari jamal apa? Otak. Jadi pertama kita katakan naungan itu seperti istana, yang kedua naungan itu seperti kendaraan kita, Pak. Cuma Allah bicara tentang unta di sini, kata kendaraan orang dulu unta. Nah, kalau sekarang bukan lagi unta yang kita bicarakan, tapi dari urusan kita kan, apalagi matahari kita dan sebagainya, itu nanti akan berupa naungan, tapi naungan yang tidak memberi manfaat sedikit pun. Kenapa? Karena kita disiksa dengan harta kita. Ini yang kita takutkan sekalian, apabila mal anak tidak menjadi qimah bagi kita.
kita harus usahakan dalam ilmu ini bagaimana hiasan ini kita jadikan sebagai kita. Karena Allah khairul inda rabbik, dia akan lebih baik berada di sisi Tuhan kalian. Wa khairul amalan, dan dialah sepatutnya sebaik-baik yang kita harapkan. Terakhir sekali, 2 hari lagi insyaallah kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Sya'ban ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh Umamah al-Bahili, apa dia bilang? Ya Rasulullah, ra'aituka tuksiru min as-siyam fi hadha asy-syahr. Ya Rasulullah, aku melihatmu banyak sekali puasa di bulan Sya'ban. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalilan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu ya hanya sedikit saja berbuka di bulan Sya'ban itu. Kebanyakan dari hari-hari bulan Sya'ban tersebut Rasulullah SAW mempuasakannya. Mempuasakannya. Sehingga Abi Umamah bertanya, apa rahasianya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Sya'ban ini wahai Abi Umamah, yaqul anhu katsirun minan nas. Banyak orang lalai di bulan ini. Banyak orang di bulan 2 hari lagi kita masuk Sya'ban. Kenapa? Karena diakhiri oleh 2 bulan itu. 1 Rajab, kemudian Ramadan. Rajab salah satu dari bulan haram, dan dia adalah bulan yang diagungkan oleh orang Arab dulu di masa jahiliyah sekalipun. Kemudian bulan Ramadan, Wa adraka Ramadan. Kita semua tahu bagaimana Ramadan di sisi Allah. Sehingga karena diapit dia oleh 2 bulan mulia, banyak orang lalai di bulan ini. Karena itu aku mempuasakannya. Itu satu. Yang kedua, terangkatnya amal kita Bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifatnya harian. Setiap hari amal kita diangkat. Ya, kalau harian setiap hari itu setiap waktu subuh dan setiap waktu asar. Pakai kata Nabi, yata'aqabuna bikum malaikatu bil-laili wa malaikatu bin-nahar. Ya, saling silih berganti datang kepada kalian. Ya, malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Turun di waktu subuh dan naik di waktu asar. Ya, di 2 waktu ini amal kita itu terangkat. Malaikat yang sudah selesai tugasnya di siang hari akan naik di waktu asar membawa amal kita, dihadapkan kepada Allah, dan Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, sedang apa kalian tinggalkan dari hamba-Ku? Dan Allah lebih tahu. Kata mereka, para malaikat tersebut, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami datang kepada mereka kemarin waktu subuh, mereka sedang sholat. Kalau lagi sholat subuh, ibu sekalian cepat, bukan 30, 25, 3:25 sekarang. Ya. Baik, maknanya kalau lagi tidur, jawabannya apa? Aku tinggalkan. Aku datangi mereka sedang dalam keadaan tidur. Artinya laporan-laporan itu Bapak sekalian sampai kepada Allah, ya, di saat kita sedang melakukan apa yang kita lakukan. Kalau kebaikan alhamdulillah, kalau keburukan alhamdulillah. Tapi itu setiap hari dapat laporan Allah dari petugas-petugasnya ke malaikat.
Kemudian mingguan, amal kita juga setiap minggu diangkat oleh Allah, diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, ya, bahwa hari Isnin, kemudian hari Kamis, Nabi SAW selalu berpuasa. Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa ya Rasulullah? Karena ini ketika amal itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Dan ada tahunan, amalan tahunan kita itu akan diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Dan itulah jawaban Nabi Abi Umamah, aku mempuasakan Sya'ban karena aku ingin amalku saat terangkat kepada Allah, aku sedang puasa. Kalau begitu ada apa dengan puasa? Kata para ulama sekalian, puasa ini adalah syafaat. Puasa ini adalah syafaat. Ketika terangkat amal kita kepada Allah sedang kita dalam keadaan puasa, puasa ini akan membuatnya diterima. Itu hikmahnya. Puasa ini akan membuat amalan yang diangkat kepada Allah itu langsung diterima. Makanya Nabi katakan, aku berpuasa karena aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa agar cepat diterima. Salah kata para ulama, kita umat Islam kalau bulan Sya'ban itu sehari lebih dari puasa. Karena Nabi menyunahkan yang puasa hampir sebulan penuh. Hampir sebulan penuh. Kita mau dilihat ujung saat itu saja tidak. Karena dikhawatirkan Ramadan. Maka karena itu bagus sekali. 2 hari lagi kita akan Sya'ban, masuk ke bulan Sya'ban. Maka salah satu yang ibadah yang harus kita niatkan sebagai bekal kita untuk ke Ramadan dan bekal kita untuk ke akhirat. Kita berniat dari sekarang apabila masuk Sya'ban berusaha untuk puasa. Hikmah ketiga, sekalian muqaddimah, pendahuluan untuk Ramadan. Makanya kata para ulama, Sya'ban itu seperti qabliyah di sebelum salat wajib, sementara bulan Syawal itu sebagai ba'diyah Ramadan. Kalau orang sudah mempersiapkan ya, untuk menyambut Ramadan di bulan Sya'ban, akan berbeda Bapak sekalian keadaannya dengan orang yang begitu masuk Ramadan langsung puasa. Tidak ada persiapan di bulan Sya'ban. Makanya antara para salafus saleh juga dulu, kalau Ramadan itu adalah syahrul Quran, Sya'ban itu mereka bilang itu syahrul Quran. Kalau Ramadan disebut syahrul Quran, Sya'ban itu mereka bilang syahrul Quran, di mana mulailah mereka membuka mushaf, mulai mereka rutinkan tilawah agar nanti bila masuk ke bulan aslinya itu bulan Ramadan, maka mereka sudah terbiasa. Tapi begitu kita tidak siapkan diri kita di bulan Sya'ban dan langsung masuk Ramadan, hari pertama semangat Pak, kedua mulai lemah, 3 masih boleh tahan, 4, 5 tambah, seminggu hilang, ya, duduk balik keadaan yang Ramadan. Ini hikmahnya, ya, ini hikmahnya. Maka kata para ulama, amalan-amalan yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan itu disyariatkan, disunnahkan kita perbanyak di Sya'ban. Istiqdadan lahu, kata ulama kita, sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi perjuangan yang sebenarnya itu. Dan dia semua Bapak sekalian bagian dari al-baqiyatus as-salihah. Semua itu adalah amalan-amalan kekal yang akan kita bawa. Kenapa kekal? Kenapa kekal? Karena akan menemani kita sampai kita menginjak surga.
ketika dihantarlah jenazah ke dalam kubur, maka dia dihantar oleh 3 perkara. 1, malu katanya. Yang kedua, ahlu keluarga. Yang ketiga, malu amalnya. Setelah masuk ke dalam kuburan, faraja'al ithnan, pulanglah yang 2, harta dan keluarga. Sekitar penumpang istri kita dengan kita, kalau kita sudah masuk ke lubang kubur dia bilang wassalam. Apalagi bapak-bapak. Kalau sudah masuk pasangan kita ke dalam kubur, secinta apapun, bila dipak, tidak akan bisa ikut. Begitu juga kalau ada harta yang mengantar kita berupa kendaraan dan sebagainya, pulang. Ya, sudah siap. Ya, orang-orang lain yang akan mengisinya, yang akan duduk di lingkungan kita biasa, di bangku sebelah kanan ke atas sebelah kiri. Tinggallah aman. Maka di malam pertama kita dalam kuburan kita, datanglah dia. Kalau memang dia amalnya baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah buat amalan itu berupa manusia yang sangat indah rupanya, enak dipandang, harum wanginya, datang menjumpai kita dalam keadaan tersenyum bahagia dan mengatakan kepada kita jangan takut. Sampai kita bingung, siapa engkau ni? Kata Nabi, man anta? Dan dia bilang, ada amal saleh. Akulah amal saleh. Akulah sedekah. Akulah salat. Akulah baca Al-Quran. Maknanya itulah yang dimaksud Allah wal-baqiyatus shalihat, bahwa amal soleh itu kekal. Karena itu jadikan ilmu sebagai bekal, bukan hanya sekedar zikir. Ini saya kira sebagai pengantar dari saya pagi, dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum